Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang mekanisme evolusi yang terdiri dari mutasi gen, seleksi alam, dan adaptasi, aliran gen, hanyutan genetika, dan spesiasi. Saya atas nama Putri Sagi Amalia Sujaris. Saya atas nama Lilis. Saya atas nama Nur Aulia Syarif. Saya atas nama Emma Fitriani. Saya atas nama Imelda Regina Putri. Saya atas nama Agustina. Mekanisme evolusi. Proses evolusi dapat terjadi karena variasi genetik dari seleksi alam. Adanya variasi genetik akan memunculkan sifat-sifat baru yang akan diturunkan. Variasi genetik ini disebabkan oleh adanya mutasi gen, aliran gen, dan hanyutan genetika. Yang pertama ada mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan susunan kimia dari suatu gen. Mutasi gen merupakan mekanisme evolusi yang sangat penting. Mutasi dapat bersifat menguntungkan dan merugikan. Sifat menguntungkan maupun merugikan itu dapat terjadi ketika 1. Dapat menghasilkan sifat baru yang lebih menguntungkan. 2. Dapat menghasilkan spesies yang adaptif. Yang ketiga, memiliki peningkatan daya fertilisasi dan viabilitas. Aliran gen terjadi akibat migrasi individu dari suatu populasi asal ke populasi lain, kemudian mengadakan perkawinan dengan anggota populasi barunya. Aliran gen menyebabkan terjadinya perpindahan alel di antara populasi-populasi yang berbeda. Seleksi alam dan adaptasi. Evolusi merupakan proses perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup atau story from existence organisme-organisme yang mampu bertahan dan beradaptasi terhadap lingkungannya akan telah mewariskan keturunan, sedangkan organisme yang tidak mampu bertahan akan punah extinct. Dapat disimpulkan bahwa organisme yang ada sekarang merupakan organisme yang berbeda dapat lolos dari seleksi alam. Contoh seleksi alam yang terjadi pada populasi kupu-kupu Beston betularia di Inggris. Beston betularia bersayap cerah dan Beston betularia bersayap gelap. Sebelum berkembangnya revolusi industri di Inggris, populasi Beston betularia yang bersayap terang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan Beston betularia yang bersayap gelap. Akan tetapi, setelah berkembangnya revolusi industri di Inggris, asap dan jelantah pabrik mempengaruhi habitat Beston betularia tersebut. Udara menjadi kotor dan pohon-pohon menjadi berwarna gelap. Akibatnya, populasi Beston betularia yang bersayap gelap lebih adaptif dengan hidupnya, sedangkan sistem betularia bersayap terang kurang adaptif sehingga mudah ditangkap oleh predatornya. Hanyutan genetika atau genetic drift. Genetic drift merupakan perubahan secara acak pada frekuensi gen dari suatu populasi yang tidak terjadi akibat migrasi, seleksi alam maupun mutasi. Berbeda dengan seleksi alam, hanyutan genetika benar-benar bersifat kebetulan. Contohnya, sekelompok serangga yang memiliki alel untuk gen mata merah dan mata hijau tanpa sengaja terinjak. Apabila sebagian besar yang selamat membawa gen mata merah, maka akan terjadi perubahan frekuensi gen di mana gen itu mata merah lebih banyak. Hasil perkawinan secara acak tidak akan mengubah populasi tertentu. Penghitungan populasi secara acak tersebut dapat ditentukan dengan hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi gen dalam populasi dapat distabilkan dan tetap berada dalam keseimbangan dari satu generasi. Spesies merupakan sebuah proses evaluasi munculnya spesies baru. Terdapat 4 jenis spesies alami, tergantung pada sejauh mana populasi yang berspesies tersebar secara geografis dari satu populasi yang ke lainnya. Spesies adalah terbentuk spesies baru dalam suatu populasi diawali dengan perubahan faktor dalam intriksi akibat tekanan dari faktor luar ekstriksi. Hal-hal yang mengakibatkan spesies adalah isolasi, domestikasi, seleksi, dan mutasi. Sedangkan yang tidak mengakibatkan spesies adalah adaptasi. Suatu spesies terbentuk melalui mekanisme tertentu. Spesies merupakan proses pembentukan spesies. Para ilmuwan membedakan spesies berdasarkan kemampuan organisme untuk dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil subur atau memiliki kemampuan berkembang biak. Apa itu isolasi reproduksi?
Isolasi reproduksi merupakan faktor-faktor biologis yang menghalangi anggota dari dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan keturunan yang viabel dan fertil. Isolasi perilaku ritual perkawinan yang berbeda memungkinkan setiap spesies untuk mengenali anggota sendiri. Isolasi reproduksi adalah hambatan terjadi perkawinan silang antara dua spesies simpatrik. Spesies simpatrik adalah dua spesies berbeda yang tinggal atau menghuni daerah yang sama. Isolasi reproduksi ini disebut juga sebagai penghalang hibridasi. Isolasi geografis merupakan terpisahnya suatu populasi akibat adanya alam atau geografi sebagai penghalang atau barrier. Isolasi geografis sendiri menyebabkan terhalangnya aliran gen sehingga mempengaruhi pada terbentuknya spesies baru. Selanjutnya adalah ploid-ploidi. Ploid-ploidi sendiri adalah kondisi pada suatu organisme yang memiliki set kromosom lebih dari sepasang. Organisme yang memiliki keadaan demikian disebut sebagai organisme polyploid atau usaha-usaha yang dilakukan orang untuk menghasilkan organisme polyploid disebut sebagai polyploidisasi. Salah satu peristiwa polyploidi terjadi pada tumbuhan. Polyploidi terjadi karena kromatid terbawa ke salah satu kutub pada saat pemisahan kromatid di anapase. Individu yang tergolong polyploidi mempunyai susunan kromosom yang terlipat-lipat dari jumlah kromosom nominalnya. Kejadian seperti ini dapat kita jumpai pada tumbuhan berbunga. Domestikasi merupakan pengadopsian tumbuhan dan hewan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia. Dalam arti sederhana, domestikasi merupakan proses penjinakan yang dilakukan terhadap hewan liar. Perbedaannya, apabila penjinakan lebih pada individu, domestikasi melibatkan populasi, seperti seleksi, pemuliaan atau perbaikan keturunan, serta perubahan perilaku atau sifat dari organisme yang menjadi objeknya. Domestikasi berasal dari kata Latin domus yang berarti rumah. Asal-usul domestikasi, yaitu upaya pertama domestikasi hewan dan tumbuhan, tampaknya dilakukan di dunia lama selama zaman Mesolitikum. Anjing pertama didomestikasi di Asia Tengah setidaknya 15.000 tahun yang lalu oleh orang-orang yang berburu dan mengumpulkan tanaman liar yang dapat dimakan. Domestikasi tanaman yang berkembang biak secara vegetatif seperti umbi mungkin mendahului domestikasi tanaman berbiji, sereal, kacang polong, dan sayur lainnya. Beberapa tanaman dijinakkan untuk serat kuat di batangnya yang digunakan untuk tujuan seperti membuat jaring ikan. Rami, salah satu tanaman paling kuno yang didomestikasi di India, ialah contoh tanaman serbaguna. Minyak diperoleh dari bijinya, serat dari tangkainya dan bijinya, ganja narkotika dari bunga dan daunnya. Domestikasi hewan, aplikasi ekonomi spesifik dari hewan peliharaan tidak muncul sekaligus. Anjing mungkin menemani pemburu dan membantu mereka berburu binatang liar. Mereka mungkin juga menjaga pemukiman manusia dan memperingatkan penduduk tentang kemungkinan bahaya. Pada saat yang sama, mereka dimakan oleh manusia, yang mungkin merupakan kepentingan utama mereka selama tahap pertama domestikasi. Domba dan kambing juga dimakan pada tahap awal domestikasi, tetapi kemudian menjadi berharga untuk memproduksi komoditas susu dan wol.